Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai basis data dengan studi kasus pendaftaran kursus online. Nah, sebelum lanjut untuk tugasnya yaitu membuat fungsi dan prosedur, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari studi kasus ini. Latar belakang dari studi kasus ini adalah perkembangan teknologi informasi yang membuat sistem pembelajaran semakin beralih ke arah kursus online. Nah, jika dulu proses belajar hanya bisa dilakukan secara tatap muka, sekarang kursus dapat diikuti secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja. Namun masih ada kendala nih, seperti proses pendaftaran manual, pencatatan data yang tidak terstruktur, serta sistem pembayaran yang belum terintegrasi. Nah, hal ini bisa menimbulkan risiko seperti kehilangan data, duplikasi informasi, dan kesulitan dalam pengelolaan administrasi. Oleh karena itu, diperlukan rancangan basis data yang mampu mengelola sistem pendaftaran kursus secara efektif dan efisiensi. Nah, dalam studi kasus ini, saya rancang atau enggak kelompok kami merancang sebuah basis data pendaftaran kursus online yang mampu mengelola data pengguna, kategori kursus, kursus pendaftaran hingga pembayaran dengan adanya basis data ini. Sistem akan lebih terstruktur, terintegrasi, dan mudah digunakan baik oleh admin maupun pengguna. Secara umum, sistem ini melibatkan dua jenis pengguna, yaitu ada admin dan user. Admin yang bertugas mengelola data kategori kursus, menambahkan kursus, serta memverifikasi pendaftaran dan pembayaran. User yang bisa mendaftar akun, memilih kursus yang ingin diikuti, melakukan pendaftaran, serta menyelesaikan pembayaran dengan metode yang tersedia. Nah, dalam perencanaan peserta ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu seperti user, kategori course submit, payment option, course submit payment. Nah, user yaitu untuk fungsi, fungsinya untuk menyimpan data akun pengguna, tabel user. Kemudian tabel kategori course yang menyimpan kategori kursus. Ujian course yang berisi detail kursus seperti judul, deskripsi, harga, dan periode ketersediaan. Nah, course submit ini fungsinya untuk menyimpan data pendaftaran eh, kursus oleh user. Kemudian ada payment option yang berisi daftar metode pembayaran. Core submit payment yang mencatat detail transaksi pembayaran dari pendaftaran kursus. Nah, semua entitas ini itu saling berhubung melalui relasi. Misalnya, satu kategori kursus dapat memiliki banyak course atau satu user dapat mendaftar banyak course dan setiap pendaftaran course bisa memiliki lebih dari satu data pembayaran. Dengan rancangan relasi ini, sistem bisa menghindari redundansi data dan memastikan informasi tercatat dengan rapi. Manfaat dari studi kasus ini adalah terciptanya sebuah sistem database yang bisa membantu pengelola kursus dalam memantau peserta, mengatur jadwal, dan mencatat pembayaran. Sementara itu, bagi peserta kursus, setiap sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran, transparansi informasi, serta pilihan pembayaran yang beragam secara keseluruhan. Sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengelolaan kursus online. Oke, tanpa lama-lama, itu aja dari latar belakang dari studi kasus ini. Sekarang kita akan lanjut ke tugas yang sudah diberikan, yaitu membuat fungsi dan prosedur. Oke, eh, di sini saya akan membuat tiga fungsi dan tiga prosedur. Oke, langsung saja kita klik database-nya, query tool, kan password dulu. Nah, di sini langsung aja ya, saya akan membuat fungsi yang pertama, yaitu untuk menghitung total pendapatan kursus yang sudah dibayar. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung total seluruh pendapatan dari kursus yang status pembayarannya sudah pahit. Itu sudah selesai. Oke, langsung aja buat.
create, buat atau relapse, replace function. Nah, di sini saya akan membuat atau mengganti fungsi dengan nama get total income. Income. Sebelum lanjut, nah ini tuh saya membuat fungsi function dengan nama get total income. Jadi kalau fungsi ini sudah ada sebelumnya, maka akan otomatis diganti dengan yang baru. Lanjut, return begin. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe Bayesian, yaitu tipe data angka besar yang cocok untuk menampung total pendapatan. Kita deklarasikan total income yang sudah kita buat tadi, total income Bayesian. Nah, di sini declare ini maksudnya digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Nah, di sini saya membuat variabel bernama total income. Jadi saya akan mendeklarasikan variabel bernama total income dengan tipe Bayesian untuk menampung hasil perhitungan nantinya. Nah, di sini begin ini em, memandai awal dari blok utama kode program yang kita akan jalankan. Jadi kayak kode utama nanti juga ada penutupnya kayak gitulah. Langsung aja kita buat fungsinya. Select amount total income from submit payment, where di mana first submit payment, first submit payment, salah. From first submit payment di mana status sama dengan paid. Kita return total income. Oke, sudah. Nah, sebelum lanjut, di sini saya jelaskan
arti dari ini semua select sampai dengan return. Nah, di sini saya melakukan perintah select untuk menjumlahkan semua kolom amount dari tabel core submit payment yang statusnya paid. Nah, kemudian digunakan, fungsi dari calls ini digunakan agar kalau hasil sumnya kosong atau nol, maka akan diganti dengan angka nol. Nah, hasil penjumlahan tersebut dimasukkan ke variabel total total income menggunakan kata kunci into. Nah, kemudian untuk return total income ini setelah itu kan setelah ini ya. Nah, saya kembalikan nilai total income sebagai hasil dari fungsi ini. Kemudian kan sudah buat fungsinya, kemudian langsung kita end, kita akhiri end dollar. Ya, ketika kita end. Jadi untuk menutup blok yang sudah kita buat ini kan membuka, nah ini menutup. Untuk menutup blok fungsi dan mendefinisikan bahwa bahasa yang kita gunakan adalah PSQL kayak gitulah. Nah, dari fungsi ini simpulannya, jadi fungsi get total income ini akan menghitung total pendapatan dari semua pembayar yang berstatus paid. Hasilnya berupa angka total pendapatan keseluruhan. Oke, setelah itu kita jalankan terlebih dahulu ya nih. Oke, error language failure. Hmm, kayak ini salah. Ntar. Bisa nggak? Sorry, coba kita hapus aja. Sampai dulu aja. Bisa. Kita harus ada language-nya. Oh, gitu. Coba kita mulai. Oke, ini udah berhasil. Nah, dari tadi ini kesalahan yang ini belum ada titik komanya. Coba kita panggil. Ini sudah kita buat fungsinya. Kita panggil. Select get total income. Ternyata tadi kurang titik koma. Kayaknya kok nggak bisa. Oke, kita panggil. Wah, ini sudah bisa. Nah, ketika fungsi ini dijalankan, hasilnya akan menampilkan get total income ini, yaitu total keseluruhan nominal pembayaran yang akan berstatus paid dari tabel course submit payment. Misalnya kalau totalnya 2 juta rupiah, nah ini berhubung ada 1 juta ini, maka outputnya akan mengambil ini get total income-nya. Oke, lanjut fungsi yang kedua, kita hapus dulu. Nah, fungsi yang kedua ini yaitu menampilkan jumlah kursus berdasarkan kategori. Nah, fungsi kedua ini yaitu count course by kategori yang fungsinya digunakan untuk menghitung jumlah kursus yang ada di dalam satu kategori tertentu. Oke, langsung aja kita buat function count course
kategori, kategori, kategori ID. Nah, sama seperti sebelumnya, ini saya membuat fungsi baru dengan nama course, nah dengan nama concourse B kategori, dan ini tuh menerima satu parameter yaitu kategori ID bertipe integer. Nah, parameter ini akan digunakan untuk menentukan mana yang mau dihitung. Ya, lanjut. Return integer as. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nilai bertipe integer yaitu jumlah kursusnya. Kita akan deklarasikan total total course integer, dan kita tutup, kita buka begin. Nah, ini menandakan awal dari blok utama fungsi. Jadi ini kita buka awal, awalnya pasti ada akhirnya kan. Kita langsung buat ini aja dulu fungsinya. Select on select on into total cost from cost. Nanti kita mengambil dari tabel cost. Where di mana ya where di mana ID kategori kategori course sama dengan kategori, ini salah, kategori ID. Nah, ini tuh perintah menghitung baris pada tabel course ini, di mana ID kategori course sama dengan parameter kategori ID yang dikirim saat pemanggilan fungsi. Nah, hasil dari perhitungan tersebut disimpan ke variabel total course. Nih, disimpan di variabel total course menggunakan kata kunci into, menggunakan kata kunci into. Oke, kita return total course. Nah, setelah itu kita kan kembalikan nilai dari variabel total course sebagai hasil fungsi. Ya, kita tutup ini kan nggak buka ya, kita tutup and deklarasi lagi language-nya apa? Language LDGSIA. Nah, ini udah benar kan, udah titik komanya sudah. Coba kita jalankan. Oke, create function. Jadi kita sudah buat fungsi. Jadi kesimpulan dari fungsi yang kedua ini, fungsi con course B kategori digunakan untuk mengetahui ada berapa banyak kursus dalam satu kategori tertentu berdasarkan ID kategori course. Nah, kita kan itu fungsinya kita panggil select con select con course
Di kategori kategori satu. Nah, sebelum saya jalankan, jika jika kita panggil dengan parameter satu, nih, maka fungsi akan menghitung berapa banyak kursus yang memiliki ID kategori course sama dengan satu. Misalnya nanti hasilnya akan dua atau artinya ada dua kursus dalam kategori web developer. Kita coba jalankan dulu. Oke. Nah, ini ada tiga, berarti ada tiga yang ada di course B kategorinya. Oke, sekarang kita lanjut untuk saya akan melanjutkan untuk fungsi yang ketiga yaitu mendapatkan status pembayaran user tertentu. Tapi hapus dulu kan. Nah, fungsi ketiga yaitu eh, saya menggunakan get user payment status. Fungsinya itu digunakan untuk menampilkan daftar kursus dan status pembayaran untuk satu user tertentu. Contoh aja langsung aja kita buat create or replace function get user payment status. Oke, user ID integer. Nah, ini itu untuk membuat fungsi bernama get user payment status dengan satu parameter yaitu pay user underscore ID dengan tipe data integer. Nah ini tuh untuk menentukan ID user yang ingin kita lihat status pembayarannya. Langsung dan tabel course titel tipe data varchar varchar lanjut payment status varchar. Oke, nah fungsi ini akan mengembalikan hasil dalam bentuk tabel dengan dua kolom, yaitu course title untuk judul kursus dan payment status untuk status pembayaran. Oke, lanjut. Dolar. Nah, bagian ini sama seperti sebelumnya, bagian awal dari isi fungsi. Return query select title page status from course submit payment pay from course submit payment. Oke, langsung aja kita joinkan course submit.
Core submits. Submit. Kita joinkan lagi. Di course sama dengan course. Where di mana CSID user sama dengan user ID. Nah, di sini saya melakukan join nih antara tiga tabel, yaitu core submit payment, core submit, kemudian dan course, yang terakhir course. Lalu saya pilih kolom title dari tabel course serta status dari tabel core submit payment. Eh, eh, Lalu saya pilih kolom title dari tabel course serta status dari tabel core submit payment. Hanya data dengan ID user sesuai parameter yang akan ditampilkan. Nah, kata kunci return query berarti saya mengembalikan hasil query ini sebagai output fungsi. Nah, kita sudah selesai buat fungsinya, kita end. Kita kasihkan parameter bahasanya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Nah, query error, return query line 8. Return query. Oh, ini nggak pakai S. Nah, oke, function udah dibuat. Nah, selanjutnya kita akan panggil panggil fungsinya. Nah, sebelum saya panggil fungsi fungsi yang sudah saya buat ini, saya jelaskan dulu kesimpulannya. Nah, dari fungsi get user payment status ini digunakan untuk menampilkan daftar kursus yang diambil oleh seorang user tertentu beserta status pembayarannya. Apakah sudah dibayar, pending, atau dibatalkan? Sekarang kita panggil. Select bintang from get user. Nah, ketika misal nih, ini kita akan jalankan. Kita dijalankan dengan parameter 2, maka hasilnya akan menampilkan daftar kursus milik user dengan ID 2. Coba kita jalankan. Nah, ini. Kalau di 2 yaitu in dan advance JavaScript pending. Hasilkan dengan status ada yang status paid ini dan khusus lainnya mungkin Avid JavaScript dengan status pending, jadi hasilnya berupa tabel berisi judul kursus dan status pembayarannya. Jadi intinya judul kursus sama status pembayaran itu paid atau pending gitu, intinya gitu. Nah, itu tadi tiga fungsi dari studi kasus saya. Sekarang langsung lanjut ke tiga prosedur. Nah, prosedur yang pertama yaitu memperbarui status pembayaran. Jadi maksud dari prosedur pertama yaitu update payment status. Jadi prosedur ini akan saya buat untuk mengubah status pembayaran. Misalnya dari pending jadi paid. Langsung aja kita buat SQL-nya. Create or replace. Update payment status.
Payment ID integer. Oke. Hmm, status new status varchar. Oh, ini harusnya ini. Nah, eh sebelum lanjut, ini saya membuat bagian prosedur baru dengan nama update payment status. Nah, dia tuh punya dua parameter. Yang pertama, pay payment ID untuk ID pembayaran yang mau diubah, dan yang kedua yaitu pay new status yang eh, artinya itu status buat status barunya, kayak yang buat status yang barunya itulah intinya. Langsung aja kita deskripsikan bahasanya dulu aja. Langua, Langua, PL, PGSGL, as. Nah, seperti biasa kan nih sebelumnya. Nah, sebelumnya kan language-nya kan di bawah ini, saya taruh di atas. Intinya biasa bare language ini untuk menandakan prosedur ini pakai bahasa PL atau PGSQL. Nah, terus untuk begin ini untuk menandakan awal dari blok kode prosedur. Update ke submit payment. Set status now status update now where, di mana ID or submit payment sama dengan payment ID. Oke, update at now. Jadi kita update yang baru. Oke, sudah benar. Status biar lebih enak. Nah, di bagian update ini saya ubah kolom status jadi status baru sesuai parameter yang dikirim, dan saya juga bisa update kolom update add ini, update add biar waktu terakhir perubahannya dicatat otomatis. Nah, dari where ini memastikan cuma data dengan ID pembayaran yang sesuai aja yang diubah. Dot raise a notice status pembayaran telah diubah menjadi payment ID neo status. Nah, ini Rise Notice fungsinya buat nampilin pesan di konsol, nanti semacam notifikasi aja biar kita tahu perubahan statusnya berhasil.
N dolar. Oke, coba saya jalankan bisa atau tidak nih. Nah, query prosedur sudah berhasil. Create procedure query routed successful. Ini berhasil. Jadi kesimpulannya nih dari prosedur yang pertama ini intinya prosedur update payment status ini dipakai buat mengubah status pembayaran berdasarkan ID tertentu sekaligus otomatis nyimpan waktu update-nya. Contoh pemanggilannya ini seperti record. Tuh. Bentar. Ini tabel mana? Nih? Tabel lupa nama tabelnya. Coba kita panggil dulu ini kosongannya, maksudnya biar tahu nanti letak berubahnya di mana. Select bintang from ini core submit payment. Nah, ini kita jalankan dulu. Nah, ini kan seperti ini ya. Sebelum saya jalankan yang ini, sebelum dirubah kan hasilnya ini. Nah, nanti kita rubah nih yang mana gitu, biar ketahuan dia tuh berhasil atau enggak. Kalau update payment status, contohnya apa ya, dua gitu ya, dua ID dua aja lah ya, ya oke. ID dua menjadi paid. Nah ini kan ID dua kan pending ya. Nanti saya rubah ini statusnya ID dua menjadi paid. Coba bisa enggak ini ya? Status. Coba ya. Oke, masuk error. Coba kita ini lagi. Nah, ini baru berhasil. Oke, ternyata ini tadi belum dijalankan yang atas ini. Sekarang sudah berhasil. Tadi kan ID keduanya kan ini ya, statusnya kan pending ya. Nah, sekarang barusan kita rubah jadi pahit. Coba kita cek. Nah, nih pahit berhasil. Berhasil kita rubah. Oke, dari sini lanjut ke ya, lanjut ke prosedur 3. Prosedur 2. Nah, di prosedur 2 ini saya menonaktifkan pendaftaran kursusnya. Nah, maksudnya menonaktifkan pendaftaran kursus itu seperti prosedur ini tuh saya buat untuk menonaktifkan pendaftaran kursus tertentu kayak misalnya kalau kursusnya udah selesai atau usernya udah keluar. Intinya kayak gitu. Oke, lanjut. Replace prosedur deactivate cursor.
By course IT integer. Nah, sama seperti sebelumnya, ini saya membuat atau mereplace prosedur, membuat prosedur dengan nama deactivate core submit yang punya satu parameter yaitu pcore submit dengan tipe data integer. Nah, kayak parameter ini tuh ID dari pendaftaran kursus yang mau kita nonaktifkan. PLP SQL. Hmm, sama seperti sebelumnya ya, kita pakai bahasa PLP SQL, kemudian begini untuk memulai, langsung aja atau basa-basi, update or submit, set aktif false, update at no where ID Nah, sebelum lanjut nih saya akan menjelaskan sebentar update core submit. Perintah update ini akan mengubah kolom aktif jadi false. Jadi artinya pendaftaran kursusnya sekarang di nonaktif. Terus kolom update add ini diisi dengan waktu. Sekarang biar tercatat kapan perubahan dilakukan. Nah, biar lebih rapi. Rise notice pendaftaran kursus telah dinonaktifkan. P course submit ID. Nah, ini sama seperti sebelumnya ya, untuk membuat notifikasi doang, kayak konsol bahwa pendaftar kursus dengan ID tertentu udah dinonaktifkan. Intinya kayak berhasil atau enggak gitu lah. Oke, coba kita jalankan fungsi fungsi prosedur ini. Berhasil atau tidak? Oke, query successful berarti sudah berhasil ya. Prosedur sudah dibuat. Jadi kesimpulan dari prosedur prosedur kedua ini, prosedur deactivate score submit ini tugasnya cuma buat menonaktifkan 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 data pendaftaran kursus tertentu dan ngasih tahu di konsol kalau
prosesnya tuh berhasil. Jadi langsung aja kita call submit juga. Oh ya masih error. Ini yang error bentar. Coba coba kita ulang lagi ya. Jalankan lagi. Siapa tahu ngebug kali. Ini udah berhasil. Create prosedur. Oke, sekarang yang ini. Harusnya sih berhasil harusnya. Nah, ini berhasil nih. Notis pendaftaran kursus 3 telah dinonaktifkan. Coba kita cek. Select bintang from course submit. Ini kan sudah berhasil ya. Coba terlihat. Oh, ini sudah diaktifkan di false. Lah, udah nggak ada di false. Oke, sudah berhasil dinonaktifkan. Oke, lanjut ke prosedur yang terakhir, yaitu prosedur menambahkan kursus baru. Nah, sekarang masuk yang terakhir, prosedur yang terakhir yaitu add new course, yaitu untuk menambahkan kurs baru. Prosedur ini digunakan buat nambahin data kursus baru ke tabel course. Langsung aja ya, create read add new course kategori varchar Bijen. Kita, nah ini saya akan membuat prosedur dengan nama ini add new course, dan di sini ada beberapa parameter yang kita butuhkan, mulai dari kategori kursus, judul, kemudian tanggal mulai, tanggal dan selesai, deskripsi sampai harga kursus. Langsung kita mulai. Sama seperti sebelumnya nih, bagian untuk bahasa SQL, dan ini language ini untuk bahasa SQL. Bagian untuk kita mulai awal, langsung insert into course ID
Di sini bagian yang paling penting, jadi saya masukin data. Nah, ini akan masukkan intern itu masukin data course sesuai parameter yang dikirim. Jadi setiap kali kita panggil prosedur ini otomatis bakal nambah satu baris data baru di tabel kursus. Intinya nanti setiap nambah ada satu baris tabel baru di tabel kursus. Course ini, tabel course ini. Rise notice. Kita buat notifikasi. Nah, gini aja lah. Kursus berhasil ditambahkan. Nah, di sini sama seperti sebelumnya ya, saya melakukan raise notif untuk notifikasi juga biar muncul pesan di konsol kayak nanti yang seperti sebelumnya ngasih tahu kalau kursus baru berhasil ditambahkan. Kemudian kita end, kita udah buat prosedurnya, end, coba kita jalankan. Ini prosedur yang telah kita buat yang terakhir. Nah, ini prosedur sudah berhasil. Nah, sebelum saya apa lanjut untuk memanggil prosedur yang sudah saya buat, saya jelaskan terlebih dahulu untuk prosedur yang setelah saya buat ini. Intinya, prosedur add new course ini dipakai buat nambahin data kursus baru ke dalam tabel course, lengkap sama kategori, tanggal, deskripsi, dan harganya. Oke, coba saya panggil, saya kasih perbedaan dulu. Course. Select bintang from course. Nah, ini coba saya call lagi. Ini langsung aja copy di sini. Oke, kita panggil, kita tambahkan di ID 2 Advanced Software Engineering, koma 2000 ya 2025 06 01 dan 2025 12 01 dan lanjut apa ya namanya kursus aja deh, kursus tingkat lanjut software engineer engineer engineering tuh bayar 400.000 aja, tiga, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, udah buat.
Coba saya panggil, nambah nggak nih? Ini di bawah sini kan, kan ada, harusnya kan udah ada ini ya. Udah ada Advanced JavaScript, ya, Advanced Software Engineering belum ada. Ya nggak ada. Oke, coba kita call ke kursus Advanced ini berhasil ditambahkan. Oke, berarti udah berhasil ditambahkan. Coba ini kita panggil lagi core submit-nya. Kelihatan nggak? Advanced Engineering. Nah, ini nih di bawah. Di ID course 12, ID kategori course 2, ini Advanced Software Engineering 2025. Oke, udah berhasil. Nah, itu dia udah berhasil ditambahkan di tabel course dan data kursusnya baru udah masuk. Oke. Nah, itu dia tiga fungsi dan tiga prosedur yang saya buat dari studi kasus saya. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.